Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Pagi. Pagi, Ibu. Pagi, baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu lihat kalian semuanya segar-segar ya, Ya, Bu. cantik-cantik. Iya, Bu. Iya, ganteng Kasih, Bu. semuanya ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan layanan kita, Mari salah satu orang memimpin kita dalam berdoa. Silakan Ferry. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mas, Baik, terima kasih. Makasih ya Fer. Ibu lihat dulu absennya dari partisipannya hadir semua ya. Jadi semua, Bu. Oke, hadir semua. Baik, kegiatan layanan kita pada pagi hari ini kita laksanakan selama 1 jam ya, dengan equivalennya adalah 45 menit. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, Ibu sudah bagikan kelompoknya ya. Kelompoknya nanti Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi ya. Ya, oke. Ibu sampaikan topik kita hari ini yaitu mengenal perilaku bullying. Dan tujuan layanan adalah kematangan emosi, di mana manfaat layanan yaitu mengetahui perbuatan bully yang terjadi di sekitar kalian serta bisa terhindar dari perbuatan bullying dan tidak melakukan bullying yang dapat merugikan diri kalian sendiri, orang tua maupun di lingkungan kalian. Itu manfaatnya. Baik, kita masuk pada pokok materi kita yang pertama, yaitu pengertian bully. Yang kedua adalah karakteristik atau pelaku bully. Yang ketiga, ciri atau karakteristik korban bully. Yang keempat, alasan seseorang melakukan bullying. Sebelum kita masuk ke pokok materi yang pertama, apakah kalian pernah menyaksikan di berita-berita televisi, membaca koran, majalah, internet tentang pelaku bully? Pernah nggak kalian menyaksikannya? Pernah, Bu. Anak-anak, kita langsung pada materi kita yang pertama. Ada yang tahu apa pengertian bully? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Tahu, Bu. Belum tahu. Baik. Iya, Bu. Ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Bully diambil dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti adalah hewan atau banteng. Nah, hewan banteng adalah hewan yang paling kuat. Bully adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk verbal, di mana dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa dirinya lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisiknya ataupun mental seseorang tersebut. Dia melakukannya secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita, ya, di mana pelaku bully ini adalah mereka yang kuat baik secara fisik maupun mental. Nah, silakan anak-anak kalau ada pertanyaan dengan pengertian bully ini, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Bu. Baik, Tidak, Bu. tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu mau tanya nih dengan kalian. Perbuatan bully secara fisik, contohnya apa ya? Ada yang tahu? Ya, Memukul. Ferry. Oke, memukul. Ferry, ada lagi?
tidak menindas atau merusak harta orang lain dan melakukan tindakan kasar. Iya, bagus. Agak kurang jelas ya, Peri. Ada yang lain bisa bisa menanggapi lagi? Iya, ada lagi yang lain bisa menanggapi. Betul. Iya, memukul. Ada lagi? Ya, Penny. Mencubit. Ya, mencubit. Yang lain? Ada lagi contohnya? Didorong. Mendorong. Iya, Mendorong. baik. Itu adalah contoh perilaku bully secara fisik. 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 Oke, baik. Nah, sekarang ada yang tahu nggak perbuatan bully secara verbal? Tahu Silakan. Bu. Tahu apa? Mengulut Bu. Mahulut. Mahulut itu apa? Menghina. Mengejek. Mencaci. Oh ya, Ya, mengejek. mengejek ya. Ya, baik. Ada lagi? Nah, Bu. Apa? Menghina. Orang Menghina. lain. Iya, bagus. Apalagi? Teror. Memaki orang lain. Teror Bu. Iya, meneror. Ada lagi? Mempermalukan orang lain Bu. Iya, bagus. Nah, itu kalau secara verbal ya, contoh yang kalian sebutkan itu tadi semuanya benar. Jadi, mengata-ngatai, mengejek, mencela, menghina, memfitnah, bahkan meneror. Itu semuanya adalah salah contoh perbuatan bully secara Verbal. Baiklah, kita lanjutkan pada topik yang kedua. Karakteristik atau ciri korban bully. Dapat dari Poni Retno, itu yang pertama, ciri korban bully adalah prestasi belajar menurun. Ya, contohnya gimana? Ada tahu contohnya? Nilai ulangannya, Bu. Iya, nilai ulangannya rendah. Apalagi? Tidak memiliki prestasi yang baik. Iya, ada lagi contohnya? Iya, baik. Prestasi belajarnya menurun ya. Dari nilainya, dari asalnya mungkin nilainya di atas rata-rata, tahu-tahu setelah ulangan berikutnya nilainya menurun. Setelah itu mungkin dia pernah ranking juara kelas, timbul-tambul menurun juga ya peringkat rankingnya. Itu adalah salah satu ciri ya dari korban terjadi pada korban bully. Nah, yang kedua adalah lebih emosional korban bully. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak bisa kasih contoh. Silakan. Ya, ada yang tahu? Lebih Ya. emosi yaitu Mudah marah. si pelaku si pelaku gampang marah kepada orang lain dan anggap itu sebagai tindakan yang benar bagi dirinya. Oke, bagus ya, bagus Abdullah ya. Dia menganggap bahwa perbuatannya itu apa namanya? Ya, bagus bagi dirinya ya. Abdullah. Ya, Oke, itu salah satu ciri korban bully. Yang ketiga adalah fisiknya kecil dan lemah. Ya, bisa kasih contoh anu seperti ini gimana? Contohnya kurus, Bu. Iya, bisa juga dari kondisi fisiknya yang kurus dikata-katain ya, yang Ya. gendut dikata-katain, ya, yang hitam juga dikata-katain, iya enggak? Ya. Nah, Ya, itu ya pola fisiknya lebih kecil atau lemah ya mungkin karena kondisi fisiknya tadi ya kurus, gendut ya. Nah, di sini juga karena korban fisiknya kecil dan lemah, jadi pelaku merasa tidak ada ancaman yang ditimbulkan dari korban. Ya, tidak ada ancaman. Baik, sehingga pelaku dapat dengan leluasa melakukan tindakan bully. Itu ciri dari korban bully ya. Yang keempat adalah sulit bergaul. Nah, dalam contoh sulit bergaul ini gimana? menyendiri. Tidak percaya diri. Iya, suka Suka menyendiri, Bu. menyendiri. Bagus. Jadi korban bully hanya mempunyai beberapa teman saja ya. Orang lain takut dengan si korban ini karena tidak mau mengambil resiko yang dapat membuat jadi korban juga ya.
Iya, jadi mungkin seperti itu yang sulit bergaul. Selanjutnya adalah memiliki kepercayaan diri rendah. Contohnya gimana? Saya kasih contoh. Tidak percaya pada diri diri sendiri. Ya, Malu, apalagi? Ya, malu. malu. Apa? Minder karena dia memiliki kekurangan menurutnya. Iya, bagus. Yang sudah kalian sampaikan memiliki kepercayaan diri rendah itu contohnya semuanya bagus ya. Jadi korban merasa dirinya tidak punya kemampuan apapun ya, karena dia merasa sering hmm, Dibully. dibully. Ya, bagus. Yang selanjutnya dianggap menyebalkan atau menentang pelaku. Ya, ya contoh dari korban bully ini dianggap menyebalkan. Kenapa? Contohnya, silakan ada yang tahu. Iya, silakan. Ayo. Dianggap, iya, apa? Dianggap menyebalkan. Iya, oke lah ya. Pelaku sebagai orang yang menyebalkan korbannya ya. Dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki korban juga dianggap menentang karena biasanya korban bersikap beda dengan orang lain yang menimbulkan rasa jengkel pada pelaku. Baik. Selanjutnya cantik dan tampan. Maksudnya gimana? Yo, kiri korban nih. Yo. Oke. Iya, apa? Silakan. Ayo, semangat. Ayo anak-anak. Ada yang tahu? Oke. Karena korban memiliki kekurangan atau kelebihan dari orang lain, maka pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan bully. Mungkin korban ini merasa dirinya tidak tampan atau tidak cantik, begitu ya. Jadi sering dilakukan oleh pembuli. Yang selanjutnya adalah gagap. Gagap dalam artian apa? Susah ngomong. Susah bicara. Iya, susah bicara. Apalagi? Susah ngomong tadi katanya. Apalagi? Ada lagi contoh? Sulit untuk menyampaikan pendapat. Iya, sulit untuk mendapatkan pendapat. Bagus ya. Dia kurang cekatan ya. Itu salah satu. Iya. Ya, Oke, sehingga menimbulkan kesalahan membuat dirinya menjadi sasaran pelaku. Karena mungkin ditanya dan nggak bisa jawab, akhirnya si pelaku ini melakukan pada korban bully. Yang selanjutnya adalah kurang pandai. Contohnya gimana? Korban bully ini kurang pandai. Bisa nggak kasih contoh? Karena dia dibully. Jadi Iya, Pak. nilainya jelek, Bu. Oke, nilainya jelek. Apalagi? Ya. Kondisi pemikirannya terganggu karena Ya. dibully. Iya, boleh. Jadi kurang pandai, di mana korban yang kurang pandai atau kepandaiannya di bawah rata-rata dapat membuatnya menjadi sasaran bully. Contohnya misalnya terjadi di kelas ya. Ya. Ya, Sering nggak Bu. kalian ngetawain temannya Ya. kalau misal temannya apa namanya ya tidak bisa menjawab, dari gurunya disuruh berdiri di depan menjawab, pasti kalian ketawain kan? Ya, Bu. Iya. Nah jangan ya. Ya, Bu. Nah, kasihan temannya. Oke, itu adalah karakteristik korban bully. Silakan kalau ada pertanyaan dari karakteristik korban bully ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan karakteristik pelaku bully. Ada yang tahu nggak cirinya pelaku bully ini? Selalu merasa dirinya paling hebat, Bu. Oh iya, selalu merasa dirinya paling hebat. Ya, ada lagi karakteristik pelaku bully. Nah, yang pertama adalah mudah emosi. Nah, dalam artian mudah emosi ini adalah sering marah atau sensitif,
ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua dari ciri perilaku bully adalah mudah frustasi. Nah, kalau mudah frustasi ini gimana sih? Contoh. Bisa kasih contoh? Mudah putus asa. Mudah putus asa. Ada lagi? Iya, mudah putus Selalu asa. menyerah. Iya, mudah Selalu menyerah. Bagus. Apalagi? menyerah. Iya, itu adalah sudah contohnya ya. Mudah frustasi, bagus yang kalian sebutkan tadi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kurang memiliki empati kepada orang lain. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kurang empati. Dengan lingkungan sekitar, kurang peduli. Iya, kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, bagus. Ya, bagus. Pelaku tidak berpikir tentang perasaan atau keadaan korban yang dibully dan hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Bagus. Nah, selanjutnya adalah sulit mengikuti aturan. Nah, contohnya apa? Yuk. Sering membolos. Ya, bagus, Ren. Sering membolos. Ada lagi? Selalu ingin berkelahi dengan teman. Selalu ingin berkelahi. Kenapa selalu ingin berkelahi? Karena dia merasa hebat. Oh, ya bagus. Karena dia merasa hebat ya. Selalu apa namanya? Apa? Tidak puas hatinya kalau tidak saat itu tidak berkelahi lagi ya tiap hari ya. Oke, bagus ya. Nah, sulit mengikuti aturan yang Feni sebut tadi bagus ya. Jadi orang yang tidak pernah taat dengan aturan yang ada, contohnya peraturan sekolah, misalnya di sekolah itu disuruh pakai apa sepatunya dari hari Senin sampai Rabu harus hitam, dia pakainya sepatu putih. Nah, itu salah satu contohnya juga. Ada lagi suka membolos nih. Ya, itu cirinya juga. Siapa yang sering suka membolos di sini? Ada? Tidak ada? Tidak ada di Tidak ada sini. ya. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya terhadap kalian. Baik. Selanjutnya, memandang rasa sebagai sesuatu yang wajar. Contohnya apa? Syahril. Contohnya Yaitu apa? karena Iya. Siapa? Abdullah, silakan. Lanjut. Yaitu karena seringnya pelaku melakukan tindakan kekerasan sehingga si pelaku menganggap bahwa kekerasan itu merupakan tindakan yang wajar bagi dirinya, tetapi berpandangan terbalik terhadap orang di sekitar. Ya, pandangan terbalik Sekian ya. dari saya. Oke, bagus. Ya, bagus. Memandang kekerasan sebagai sesuatu yang wajar ya. Karena mungkin kebiasaan pelaku ya dia kurang memiliki rasa iba terhadap orang lain. Orang lain. Oke, bagus. Baik. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah alasan seseorang melakukan bully. Nah, yang pertama adalah ingin dianggap dianggap paling kuat. Itu yang pertama ya. Silakan kalau ada contoh lain, silakan. Apa? Yang jelas. Mencari perhatian. Oke, bagus. Apalagi? Paling kuat. Iya, merasa paling kuat. Ada Karena lagi? merasa dirinya sempurna. Iya, apa Ram? Yang jelas Ram. Iya. Karena merasa dirinya yang paling sempurna. Oh iya, karena merasa dirinya paling sempurna. Ya, ada lagi? Silakan. Ada contoh lagi? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Ingin dianggap paling kuat ya. Yang paling kuat ini dulu kita inikan. Alasannya banyak mendasari seseorang melakukan bully adalah karena ingin dianggap lebih kuat, lebih berkuasa, lebih dominan. Karena itu ia akan menggertak orang lain agar korbannya mengakui kekuasaan atau kehebatannya. Ya, itu alasannya kenapa dia melakukan bully. Ya, yang kedua adalah mencari perhatian. Contohnya gimana?
Contohnya yang mencari Yaitu ya, ya- ya, yaitu inginnya dapat perhatian dari masyarakat sekitar masyarakat dengan sekitar. melakukan tindakan yang dapat menarik perhatian. Ya, dapat menarik perhatian orang lain. Ya, maksudnya. Ya, Oke, ada ya Bu. lagi, silakan. Si contoh. Yang suka mencari perhatian nih. Baik. Ya, Ibu jelaskan sedikit mencari contohnya pelaku bully untuk mencari alasannya ya. Maaf, alasannya seseorang melakukan bully. Tadi yang kedua adalah mencari perhatian, di mana seseorang melakukan bully juga didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan perhatian yang dicontoh oleh Perhatian. kalian contoh tadi mengejek, mengolok, berkata kasar dan sebagainya. Ya. Baik, yang ketiga adalah trauma masa lalu. Contohnya apa? Trauma masa lalu. Silakan. Perceraian pernah dibully. Ya, satu-satu silakan. Penny dulu ya. Perceraian keluarga. Iya, perceraian keluarga. Ada lagi? Pengalaman dulunya pernah dibully, Bu. Oh ya, karena pernah dibully. Ada lagi? Ya, ada lagi contoh? Baik, trauma masa lalu ini juga bisa menjadi alasan pelaku bully ya, melakukan bully, di mana pelaku bully justru bukan orang yang paling kuat sebenarnya ya, bukan orang yang paling kuat, di mana di balik sikapnya yang keras, orang yang suka membuli biasanya punya trauma kekerasan yang ingin dilampiaskan kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar orang lain juga merasa menderita, ya, merasa juga menderita seperti dirinya itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah kurang percaya diri. Dalam kurang percaya diri, ada nggak ya contohnya gimana alasannya kurang percaya diri ini tadi? Silakan. Malu. Memiliki kekurangan. Ya, Pure bullshit. oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, kurang percaya diri. Ya, ada lagi? Iya, Penny, suaranya Pen. Merasa dirinya selalu memiliki kekurangan daripada yang lain, Bu. Iya, masa kekurangan. Oke, baik. Ya, kurang percaya diri di mana orang yang membuli merasa kebingungan untuk bisa menonjol dalam pergaulan karena tidak memiliki kelebihan yang membuat dirinya percaya diri. Nah, alih-alih mungkin mencari hal yang positif untuk dibanggakan, ya, ia melakukan bully agar mereka lebih baik dari orang lain, di mana dengan begitu percaya dirinya pun akan meningkat. Ya, Meningkat. baik. Yang selanjutnya ada yang kelima adalah masalah keluarga. Nah, masalah keluarga mungkin dia memiliki masalah dalam keluarga. Contohnya gimana? Perselisihan antar keluarga. Iya, apalagi? Broken Contoh. home, Bu. Broken home, ada lagi? Silakan. Kurang didikan orang tua. Iya, karena kurangnya didikan orang tua. Ada lagi? Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Iya, kurang kasih sayang. Akhirnya kondisi ini menimbulkan trauma atau stres dalam batin si anak yang dilampiaskannya kepada korban bully. Baiklah, silakan kalau ada pertanyaan dari alasan seseorang melakukan bully, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Tidak ada, Bu. Ya, Ibu kasih waktu ya, karena tadi sudah kita bagikan kelompoknya.
Ibu kasihkan waktu kepada teman-temannya perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1, mungkin bentuk-bentuk lain dari karakteristik atau ciri seseorang melakukan pelaku bully. Silakan Abdullah. Ya, terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Bentuk bully yang biasa kami analisis adalah terdiri dari 2, yaitu bully yang secara fisik dan bully secara verbal. Bully yang secara fisik yaitu tindakan bully yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata, misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Bully tipe ini sangat mudah diidentifikasi, namun paling jarang dilakukan dan biasanya terjadi di antara remaja yang bermasalah. Dan bully secara verbal. Bully secara verbal yang satu ini tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti dikata-katain, diejek, dicela, dihina, fitnah, hingga diteror. Bentuk hinaannya juga bermacam-macam, tidak cuma seputar fisik, tapi bisa menambah ke isu seputar sara, etnis, status ekonomi, hingga orientasi seksual. Sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih Abdullah sudah menyimpulkan dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Baiklah, menurut analisis dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, alasan lain orang melakukan bullying yaitu yang pertama, mempunyai masalah. Pada umumnya, para pelaku bullying ini memiliki masalah dalam hidupnya yang membuat mereka memiliki ini melakukan penindasan terhadap seseorang. Mereka kuat yang kedua, kurang perhatian. Biasanya terjadi pada anak yang merasa kurang mendapatkan perhatian baik dari keluarga maupun dari orang-orang sekitar. Karena merasakan hal tersebut, ia melakukan penindasan terhadap orang lain. Yang ketiga, mendatangkan keuntungan. Adanya keuntungan atas tindakan yang mereka lakukan biasanya dapat menjadi salah satu faktor seseorang melakukan bully. Sebagai contoh, jika seorang anak melakukan penindasan dengan temannya dan memaksa untuk mengambil makanan temannya, maka pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, rasa iri. Perasaan iri menjadi salah satu faktor seseorang melakukan bully. Sebagai contoh di pergaulan sekolah, jika ada temannya mendapatkan nilai bagus dan si pelaku mendapatkan nilai jelek, maka pelaku ini akan langsung menindas temannya yang mendapat nilai bagus, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Feni. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kelompok. Ibu sudah kirim lembar kerja siswa ya? Udah ada? Ibu share di grup WA ya? Ada. Ya, Bu. Ini Ada, Bu. contohnya sudah ya, sudah ada Ibu kirim. Ya, nanti itu tolong dilengkapi ya. Baik, terima kasih. Jadi berhubung waktu kita sudah hampir berakhir, jadi Ibu ucapkan terima kasih. Semoga dari materi yang Ibu sampaikan dan yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya dalam kita dan kalian menjalani hari-hari baik secara pribadi maupun secara bersosial ya. Baik, silakan salah satu orang memimpin kita dalam berdoa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan, Ferry. Dari pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Ferry. Kita akan bertemu kembali pada kegiatan kita selanjutnya.
Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu.